Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video rekaman ini adalah tugas besar untuk mata kuliah pemodelan dan simulasi jaringan dengan dosen pengampu Bapak Hadi Guna Setiawan SESkom. Materi yang akan kami sampaikan adalah implementasi Border Gateway Protocol atau BGP antar autonomous system pada jaringan WAN. Kami sendiri kelompok 4 beranggotakan saya sendiri Hadi Gunawan, selanjutnya ada Mas Ilham Yajan, Yuji Dharma, Muhammad Haris, Dodi Matyadi, dan Mas Mahmud Andi Sarif. Kami akan mempresentasikan materi hasil diskusi kami dan nanti di akhir bakal ada sedikit sesi demo dari Mas Yuji. Langsung saja ke pemateri pertama ke Mas Ilham Yajan dan nanti akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Silakan Mas. Ya, terima kasih Bang Hadi. Untuk yang kedua adalah pendahuluan. Dan ini latar belakang seiring berkembangnya digitalisasi, organisasi membutuhkan jaringan wide area network WAN yang cepat, aman, dan memiliki tingkat ketersediaan yang tinggi. Salah satu solusi yang digunakan adalah implementasi Border Gateway Protocol BGP sebagai protokol routing antar autonomous sistem AS sehingga komunikasi antar kantor tetap berjalan meskipun terjadi gangguan jaringan melalui mekanisme failover. Pada penelitian ini dilakukan simulasi jaringan LTT layanan publik di Indonesia maupun Jakarta, Makassar, dan Bali menggunakan topologi partial mesh simulasi rutin untuk menguji konektivitas jaringan. Implementasi BGP sudah akses layanan HTTP DNS dan FTP pada server pusat. Selanjutnya, Bang Adi. Selanjutnya adalah WAN dan topologi. Topologi segitiga atau partial mesh. Ketiga router saling terhubung membentuk topologi partial mesh sehingga terjadi jalur alternatif. Dengan ini meningkatkan keandalan jaringan apabila salah satu jalur mengalami gangguan. Mekanisme failover dengan Border Gateway Protocol BGP, router secara otomatis memilih jalur alternatif ketika salah satu link mengalami down. Hal ini menjaga komunikasi antar kantor tetap berjalan tanpa konfigurasi ulang secara manual. Definisi WAN. WAN menghubungkan jaringan pada lokasi yang berjauhan. Pada proyek ini WAN menghubungkan kantor Jakarta, Makassar, dan Bali. Dan di bawah ini ada gambar untuk segmen-segmen tertentu seperti Jakarta menggunakan segmen 10 dan Bali menggunakan segmen 30 dan Makassar menggunakan segmen 20. Ya, selanjutnya. Oke, selanjutnya ada ini Border Gateway Protocol BGP. Yang pertama adalah ini BGP Border Gateway. Ini protokol yang pertama ada tipe 4 vektor protokol digunakan routing antara autonomous system AS. Yang ketiga adalah mekanisme pertukaran informasi melalui netbound. Yang ketiga adalah pemilihan jalur berdasarkan atribut AS path. Yang keempat adalah integrasi AS6500 yang AS65001 dan AS65002. Yang terakhir adalah keunggulan mendukung failover dan jaringan berskala besar. Yang selanjutnya adalah Outmost System AS6000 Jakarta, Makassar, Bali. Setiap AS saling bertukar informasi routing menggunakan EBGP. Selanjutnya ada server layanan per meter QoS. Server pusat di Jakarta, HTTP port 80, menyediakan layanan web yang dapat diakses seluruh kantor. Yang kedua adalah DNS port 53, menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP pusat. Server pusat yang ketiga adalah VTP port 20/21, mendukung proses upload dan download file antara kantor Jakarta, Makassar, dan Bali. Yang terakhir adalah parameter QoS
output jumlah data berhasil dikirim dalam suatu waktu. Yang kedua adalah delay waktu, dibutuhkan paket untuk mencapai tujuan. Yang ketiga adalah paket loss, persentase paket gagal diterima selama transisi. Selanjutnya Mas Haris. Ya, kemudian pada topologi ini menggunakan beberapa perangkat, yaitu 3 router Cisco 2911 yang mewakili Jakarta, Makassar, dan Bali. Setiap lokasi memiliki switch katalis 2960 dan PC client. Sedangkan server HTTP, DNS, dan FTP berada di Jakarta. Untuk pengalamatan, setiap LAN menggunakan subnet yang berbeda. Sedangkan koneksi antar router menggunakan subnet 10 agar lebih efisien. Next, Mas. Kemudian konfigurasi BGP antar autonomous system atau AS. Setiap router dikonfigurasi dengan AS yang berbeda, yaitu AS 65000 untuk Jakarta, kemudian AS 65001 untuk Makassar, dan AS 65002 untuk Bali. Masing-masing router membangun hubungan network dengan router lain menggunakan eBGP dan mengiklankan jaringan LAN miliknya. Hasilnya seluruh router berhasil membentuk koneksi stabilis sehingga informasi routing dapat dipertukarkan. Next, Mas. Kemudian sini ada simulasi konektivitas. Pada tahap ini dilakukan pengujian ping dari PC Makassar dan Bali ke server di Jakarta. Hasilnya semua paket berhasil diterima dengan paket loss 0%, yang berarti konektivitas berjalan dengan baik. Selain itu, layanan HTTP, FTP, dan DNS pada server juga dapat diakses dari seluruh klien. Sehingga dapat disimpulkan bahwa konfigurasi routing dan layanan jaringan telah berfungsi dengan normal. Selanjutnya, Mas Dodi. Ya, terima kasih Mas Haris. Next. Selanjutnya, pada tahap ini kita menguji apakah jaringan yang kita buat tetap bisa digunakan kalau salah satu jalurnya mengalami gangguan. Sini kita mencoba memutuskan koneksi antara Jakarta dan Makassar. Dalam kondisi normal, komunikasi dari Jakarta ke Makassar akan melalui jalur langsung. Tapi setelah jalur tersebut diputus, BGP secara otomatis mencari jalur yang masih aktif, yaitu lewat Bali. Jadi paket data yang tadinya langsung ke Makassar, sekarang dialihkan dulu ke Bali, baru kemudian ke Makassar. Setelah kita coba, hasilnya layanan seperti HTTP, DNS, dan FTP masih tetap bisa digunakan tanpa perlu mengatur ulang konfigurasi router. Next. Selanjutnya, kita melakukan analisis quality of service atau QoS untuk melihat kualitas jaringan yang sudah kita bangun. Parameter yang kita lihat adalah delay dan packet loss, terutama saat kondisi jaringan sedang padat. Saat kondisi normal, nilai delay masih di bawah 10 milisecond, jadi komunikasi masih terasa cepat dan stabil. Tapi ketika jaringan mulai padat, nilai delay meningkat menjadi lebih dari 50 milisecond. Artinya pengiriman data menjadi lebih lambat. Selain itu, paket loss yang awalnya hampir 0%, jadi meningkat menjadi sekitar 2-5%. Dampaknya cukup terasa, misalnya halaman website jadi lebih lama dibuka, proses transfer file pun melalui FTP menjadi lebih lambat, dan layanan DNS kadang membutuhkan waktu lebih lama untuk responnya. Next. Lalu ada kesimpulan dari hasil perancangan konfigurasi sampai pengujian yang sudah kita lakukan, bisa disimpulkan bahwa proyek ini berhasil sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Topologi partial mesh berhasil menghubungkan antara kantor Jakarta, Makassar, dan Bali melalui jaringan WAN. Implementasi border gateway protocol atau BGP juga berjalan dengan baik. Semua router
hasil saling terhubung, bertukar informasi routing, dan memilih jalur terbaik secara otomatis. Selain itu, layanan HTTP, DNS, dan FTP yang ada di server pusat juga bisa diakses dari semua kantor tanpa kendala. Saat kami melakukan pengujian failover, jaringan juga tetap berjalan walaupun salah satu jalur diputus karena BGP langsung mengalihkan komunikasi ke jalur alternatif. Jadi bisa disimpulkan bahwa penggunaan BGP membuat jaringan menjadi lebih stabil dan mampu menjaga komunikasi antar kantor tetap berjalan meskipun terjadi gangguan. Ya, presentasinya lanjutnya ada sesi demo dari Mas Yuji. Silakan Mas Yuji. Ya, terima kasih Mas Dodi. Izin share screen dulu ya. Udah kelihatan belum ya? Sudah, sudah. Ini masih share screen nggak ya? Sudah masuk ke itunya. Oh ya, udah Sistem. aman Mas ya? Udah. Oke. Mungkin singkat aja Pak, pada proyek ini kami membangun jaringan WAN menggunakan topologi partial mesh. Itu menghubungkan 3 lokasi, yaitu Jakarta sebagai pusatnya, lalu Makassar sebagai kantor regional, dan juga Bali. Nah, masing-masing router ini berada pada autonomous system yang berbeda, yaitu Jakarta menggunakan AS 6500, Makassar menggunakan AS 65001, dan Bali menggunakan AS 65002. Lalu saya akan menunjukkan BGP topologinya, yaitu dengan masuk ke router. Mengetik show IP BGP summary. Nah, ini terlihat jelas. Ini saya sudah pastikan bahwa konfigurasi BGP berhasil dengan perintah show IP BGP summary. Terlihat bahwa router Jakarta telah membentuk hubungan network dengan router Makassar dan juga router Bali. Lalu selanjutnya akan saya perlihatkan IP route dengan perintah show IP route. Nah, ini pada kolom B, ini menunjukkan bahwa jaringan tersebut dipelajari melalui BGP atau Border Gateway Protocol. Itu artinya router Jakarta ini udah tahu jaringan Makassar dan Bali secara otomatis. Yang ini ya. Lalu saya akan coba pengujian ping dari komputer Makassar ke server pusat di Jakarta. Ini hasilnya reply. Lalu kemudian selanjutnya pengujian HTTP. Sudah bisa dibuka. Lalu pengujian FTP. Ini usernya kami setting admin, lalu passwordnya admin 123. Sudah terlihat, sudah masuk ke FTP. Nah, selanjutnya yang terakhir, saya akan demo failover-nya. Saya bakal coba untuk rute dari router Bali ke Jakarta coba diputus. Sorry, dari Makassar ke Jakarta, bukan dari Bali ke Jakarta.
Coba saya ping. Nah, terlihat di sini masih reply walaupun rute dari Makassar ke Jakarta itu diputus atau terjadi failover. Ini akan kita coba dengan melihat kenapa dia masih terkoneksi ke server Jakarta walaupun routing ke Jakartanya itu diputus. Dengan perintah tracer, kalau kita terusin server dari Jakartanya. Nah, di sini terlihat dari Makassar itu nggak langsung menuju router Jakarta, tapi dia masuk ke router Bali dulu, lalu ke Jakarta. Sehingga walaupun terjadi failover dari salah satu dari ketiga router ini, dia masih tetap bisa berkomunikasi. Nah, jadi berdasarkan hasil simulasi, implementasi Border Gateway Protocol ini atau BGP ini pada topologi partial mesh itu berhasil menghubungkan ketiga lokasi dengan mendukung akses layanan HTTP, DNS, dan juga FTP. Dan juga tadi sudah disimulasikan ya, menyediakan juga mekanisme failover. Jadi ketika salah satu jalur mengalami gangguan, masih bisa berkomunikasi ke pusat. Mungkin demo simulasinya cukup segitu. Saya akan kembalikan ke Mas Hadi. Silakan Mas Hadi. Baik, terima kasih Mas Yuji. Saya mau ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mempresentasikan dan mendemokan hasil diskusi bersama. Dengan selesainya presentasi dan demo ini, maka kami akan menutup video ini dan mengucapkan terima kasih. Terima kasih.